Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to belajar bareng Dul. Oke, kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang penggunaan Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuka worksheet atau lembar kerja Microsoft Excel. Nah, karena Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang bermanfaat sebagai pengolah angka. Jadi di sini akan banyak menggunakan rumus-rumus dan lain sebagainya. Maka saya akan langsung saja ke latihan masalah. Jadi kita latihan membuat sebuah lembar kerja yang bisa kita langsung aplikasikan daripada kita menjelaskan satu persatu, karena tab-tab yang ada, ribbon-ribbon yang ada di Microsoft Excel banyak sekali yang sama dengan Microsoft Word, fungsi dan penggunaannya. Jadi teman-teman yang masih bingung tentang penggunaan ribbon-ribbon ini bisa cek video saya sebelumnya, ada beberapa yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang lain itu hampir sama dengan Microsoft Word. Jadi bisa silahkan, kalau teman-teman sudah menguasai Microsoft Word, bisa teman-teman aplikasikan di Microsoft Excel karena tidak jauh berbeda. Atau kalau belum paham Microsoft Word, silahkan ikuti tutorial penggunaan Microsoft Word di video yang ada di channel saya ini. Nah, karena kayak menu home, insert, back layout, ini tidak jauh berbeda penggunaannya dengan Microsoft Word. Jadi kita akan langsung menggunakan pemanfaatan formula atau rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel untuk membantu pekerjaan kita. Jadi kita di sini coba membuat sebuah lembar kerja yang isinya tentang laporan penjualan. Jadi misalkan saya di sini akan membuat sebuah laporan penjualan untuk sebuah toko. Misalkan toko buku bunga. Kita ketikkan di sini, kemudian judulnya adalah laporan penjualan. Di sini biasanya untuk laporan penjualan itu ada tanggal, kemudian mungkin salesnya siapa, kemudian apalagi mungkin teman-teman bisa tambahkan sesuai kebutuhan. Saya beri contoh ini saja untuk pembuatannya. Kemudian di sini biasanya ada nomor, nama barang, harga satuan, kemudian jumlah, seri, harga satuan, jumlah, dan total. Nah, ini jadi kita kalau latihan begini akan ketemu kasus. Jadi untuk tabel-tabel yang ukurannya tidak sama, nah di sini ada nomor, ini kan pendek, kemudian nama barang ini bisa terlalu panjang, jadi ini tidak memenuhi lebar kolomnya. Nah, pembuatan ini bisa kita lakukan manual. Jadi tinggal arahkan kursor ke bagian atas ini, setelah muncul panah kanan kiri itu bisa digeser sesuai kebutuhan. Nah, ini bisa digeser, ini bisa dikecilkan. Atau teman-teman bisa langsung, jadi misalkan tadi seperti ini. Ini tanda panah ini langsung double klik saja. Nah, maka ini akan sesuai dengan lebar teks yang ada di kolom itu. Atau teman-teman bisa blok semua. Jadi kalau ini saya kembalikan dulu ke sini, misalkan ke sini, ini kita blok, kemudian kita tekan ini, maka semua kolom akan menyesuaikan lebarnya dengan teks yang ada di situ. Nah, ini karena tadi saya buat di sini toko bunga, nama laporan penjualan yang terpanjang, maka kolom ini menjadi jauh lebih panjang. Nah, karena nomor sebenarnya kita butuh pendek saja, ini kita kecilkan saja untuk nomor. Kemudian untuk memperindah tampilan, ini kita
merge aja toko bunga ini, kita taruh di tengah dengan cara merge center. Nah, dia ada di tengah. Ini juga kita butuh merge. Nanti akan ada sih shortcut untuk merge lebih mudah. Jadi saya lakukan manual dulu untuk permulaan. Ini bisa kita bold, kita ganti fontnya. Nah, laporan penjualan. Nah, kemudian di sini ada tanggal dan sales yang biasanya ini menggunakan tanda titik 2. Jadi tanda titik 2 misalkan. Nah, ini saya taruh di sini. Kita merge, kita kiri saja ya. Nah, untuk memberikan ini titik 2 agar titik 2-nya, kalau kita membuat titik 2 manual begini, ini posisinya tidak akan sama, jadi kurang rapi. Nah, ini titik 2 tidak rapi. Agar pada saat dicetak tampak rapi, ini bisa kita blok. Ini ada cara praktis, kita blok saja. Jadi kita bikin, jika kita punya daftar yang diakhiri dengan titik 2, tinggal kita ganti ini. Jadi setelah kita blok baris yang ingin diberi tanda titik 2 itu, kita masuk ke number ini. Ini kita ganti more number format. Jadi ini adalah format teks. Nah, kemudian setelah masuk sini, pindah ke custom. Klik custom, kemudian di sini kita ketikkan rumus untuk memunculkan titik 2 di bagian akhir kolom. Jadi ini tinggal kita klikkan X, kemudian tanda bintang, jangan lupa spasi, kemudian double petik ini, baru titik 2, kemudian tutup dengan petik lagi, baru kita oke. Nah, ini adalah muncul titik 2 di bagian akhir. Nah, setelah begitu ini untuk daftarnya kita buat kolom. Nah, ini biar rapi, kita blok sejauh mana. Ini kita masukkan kolomnya, bordernya, all border. Nah, sudah berbentuk kolom-kolom itu. Nah, ini tinggal kita ketikkan nomor urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk nomor urut ini bisa lebih mudah, kita tinggal ketikkan 1, 2, kemudian ini klik, tarik ke bawah, maka nomor urutnya sudah jadi jangan lupa untuk yang pemula ini, arahkan ke pojok kanan bawah. Setelah tanda plus bold gitu, kita klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, sampai sejauh mana kita inginkan, sampai di sini. Nah, kemudian setelah berbentuk seperti ini, kita tinggal mengisi form ini. Nah, setelah kita isi, misalkan di sini ballpoint, buku, nota, dan misalkan apa lagi, mungkin cukup 3 ini sebagai contoh. Saya beri harga satuan 1.500. Kemudian buku, ini tadi ada format custom di sini, jadi saya hilangkan dulu formatnya, biar kita tinggalkan dulu sebentar lagi. Buku misalkan 4.000, nota 5.000. Nah, di sini ada perbedaan karena ini tadi ada format yang ke custom. Sebelum menjelaskan ini, saya coba di sini tadi. Nah, yang ini formatnya adalah general, jadi seperti ini. Nah, untuk harga biasanya kita akan menggunakan format mata uang. Ini tinggal teman-teman blok untuk yang kolom harga, kemudian pindahkan posisinya menjadi counting atau currency.
Ini sama-sama mata uang bedanya. Nah, kemudian kalau currency kita mau pakai logo apa? Ini ada pilihan di sini, rupiah Indonesia. Nah, jadi kalau kita pilih ini accounting rupiah, jadi formatnya sudah 1500. Nah, kemudian 4000. Nah, maka di sini sudah muncul harga satuan. Kemudian ini jumlah misalkan 8, 14, 25. Nah, bagaimana dengan total? Total biasanya kan jumlah dikali harga. Nah, di sini kita tinggal menggunakan rumus. Ini rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, untuk mengalihkan bisa kita manual. Ini kita tanda bintang, kemudian klik pengalinya, enter. Nah, otomatis di sini akan muncul rumusnya. Nah, ini rumus tinggal kita copy lagi kayak seperti tadi. Setelah cukup, nah rumusnya sudah jadi. Itu adalah penggunaan rumus menggunakan perkalian. Jadi kalau teman-teman bingung, di sini di atas akan muncul rumus yang ada di sini. Sementara mungkin sampai di sini dulu pembelajaran tentang Microsoft Excel kali ini. Oh ya, untuk menyimpan sama halnya dengan dokumen lain. Jadi ini akan saya simpan dulu, seperti untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan form ini. Tinggal tekan save atau tanda penyimpanan di sini, tinggal save, atau bisa dengan menekan tombol Ctrl plus S. Jadi bersamaan Ctrl dan huruf S. Nah, kita simpan di sini, misalkan cari lokasi penyimpanannya mau di mana. Di sini saya cari folder, bisa saya gunakan. Nah, saya letakkan di sini. Ini adalah Excel. Saya save, maka namanya di sini akan berganti dengan sesuai yang kita simpan tadi. Nah, terima kasih sudah mengikuti video tutorial di channel saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk share channel ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengikuti file video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.